Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihatul Surya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemerolehan bahasa. Pengertian pemerolehan bahasa. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian dari pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa terdiri dari dua kata. Yang pertama kata pemerolehan dan kata yang kedua adalah kata bahasa. Kata pemerolehan dalam KBBI memiliki makna suatu proses atau cara atau upaya untuk mendapatkan sesuatu melalui usaha. Sedangkan kata bahasa sendiri adalah suatu lambang bunyi yang bersifat arbitrter yang digunakan oleh suatu kelompok atau anggota masyarakat untuk berinteraksi, berkomunikasi, mengidentifikasi diri, dan lain sebagainya. Nah, dari dua pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerolehan bahasa memiliki makna suatu proses penguasaan bahasa oleh anak dimulai dari satu ucapan kata sederhana menjadi gabungan dari beberapa kata yang terjadi secara spontan dalam situasi yang informal. Nah, pemerolehan bahasa ini sering dikaitkan dengan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa itu sangat berbeda dengan pembelajaran bahasa. Jika pemerolehan bahasa itu dikaitkan dengan bahasa pertama, maka pembelajaran bahasa lebih cocok dikaitkan dengan bahasa yang kedua. Namun, tidak sedikit juga orang menganggap istilah pemerolehan bahasa ini untuk bahasa kedua. Lain halnya dengan seorang pakar ahli bahasa seperti Noam Chomsky misalnya, beliau berpendapat bahwa bahasa adalah bawaan manusia dari lahir. Maka dari itu beliau menyimpulkan bahwa pemerolehan bahasa hanya didapatkan dari anak usia dini yang sedang dalam masa pertumbuhan. Pemerolehan bahasa pertama. Nah, bahasa pertama adalah bahasa yang pertama kali diperoleh oleh anak. Bahasa pertama ini juga disebut dengan bahasa ibu. Bahasa pertama ini bisa berbentuk atau berupa bahasa daerah, misalkan seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, atau juga bahasa nasional dan internasional, tergantung dari lingkungan anak tersebut. Nah, bahasa pertama ini memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama, untuk belajar bahasa pertama ini dilakukan secara tidak sengaja atau secara spontan. Untuk ciri-ciri yang kedua, yaitu bahasa pertama ini berlangsung dari anak itu sejak lahir. Untuk ciri-ciri yang ketiga, itu lingkungan keluarga sangat menentukan perolehan bahasa pertama. Jadi di sini jika keluarganya sering bentak-bentak atau sering berkata kasar, itu akan ditirukan oleh anak karena anak kan pasti menirukan apa yang dia dengar dan dia lihat. Jadi nanti dia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang sering berkata kasar atau sering membentak-bentak, sama seperti apa yang dia lihat ketika masih kecil. Ciri-ciri keempat yaitu motivasi ada karena kebutuhan. Ciri-ciri yang kelima yaitu banyak waktu untuk mencoba bahasa, karena sehari-hari kita akan lebih banyak berbicara menggunakan bahasa pertama kita daripada bahasa kedua. Ciri-ciri yang keenam adalah banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan bahasa pertama kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam tahapan pada pemerolehan bahasa pertama. Di sini ada dua macam tahapan. Yang pertama adalah tahapan menurut usianya. Nah, pada tahapan menurut usia ini ada beberapa tahapan lagi. Yang pertama ada tahapan pengocehan atau babbling. Pada tahap pengocehan ini, anak itu akan mengoceh tidak jelas. Nah, ini biasanya terjadi pada bayi, karena bayi kan belum bisa berbicara, jadi mereka mengoceh sehingga kita tidak mengerti maunya apa. Yang kedua adalah tahap satu kata. Nah, seorang bayi itu kan semakin bertambahnya usia mereka, maka akan semakin bertambah pula kemampuan berbahasanya. Salah satunya yang pertama, mereka akan bisa mengucapkan satu kata seperti mama atau ayah atau makan atau minum dan lain sebagainya. Setelah mereka bisa berbicara dengan satu kata, nanti
semakin bertambahnya usia lagi, mereka akan bisa berbicara dengan dua kata. Seperti contohnya mama makan, atau mama minum, atau dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka bisa berbicara dengan dua kata, selanjutnya mereka akan bisa berbicara dengan gabungan dari beberapa kata. Misalkan, jangan begitu nanti jatuh. Karena dalam fase tersebut anak sudah bisa berbicara dengan bahasa yang sempurna dan mengerti apa yang dibicarakan oleh orang lain. Nah, yang kedua ada tahapan menurut cara memperolehnya. Contohnya seperti imitasi. Tahapan imitasi ini terjadi saat anak menirukan model bahasa atau kosakata yang diucapkan oleh orang-orang terdekatnya. Nah, saat anak menirukan ini, maka kita sebagai orang-orang yang di sekitarnya atau sebagai orang tua harus memberikan penguatan yang akan melibatkan penguatan negatif dan positif. Salah satu contohnya, dulu saya punya adik. Dia itu kalau mengatakan assalamualaikum, dia mengatakannya cacacu. Nah, kalau dia tidak diberikan penguatan, maka sampai dewasa dia akan tetap mengucapkan assalamualaikum itu dengan kata cacacu. Jadi di sini tugas kita harus sering memberikan dia penguatan berulang-ulang kali sehingga dia dapat mengucapkan kata tersebut dengan baik dan benar. Pemerolehan bahasa kedua. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa kedua. Apa sih bahasa kedua itu? Bahasa kedua adalah bahasa baru yang dipelajari oleh anak setelah mereka memperoleh bahasa pertamanya. Bahasa kedua ini biasanya terjadi saat mereka ada di lingkungan sekolah atau lingkungan les dan lain sebagainya. Nah, bahasa kedua ini bisa berupa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, atau dan lain sebagainya. Nah, untuk mempelajari bahasa kedua ini memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yang pertama, dapat memperluas wawasan kita. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Yang ketiga, kita dapat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas. Selain itu, kita juga bisa berinteraksi dengan orang yang latar belakangnya berbeda dengan kita. Nah, bahasa kedua ini juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Di antaranya yang pertama, untuk belajar bahasa kedua ini dilakukan secara sengaja. Misalkan karena bahasa tersebut adalah salah satu mata pelajaran yang harus kita pelajari di sekolah kita. Ciri-ciri yang kedua yaitu terjadi ketika siswa berada di sekolah atau di lingkungan belajar mereka. Yang ketiga, lingkungan sekolah sangat menentukan pemerolehan bahasa kedua. Jika tadi di pemerolehan bahasa pertama lingkungan keluarga yang sangat menentukan, maka di pemerolehan bahasa kedua ini lingkungan sekolahlah yang sangat menentukan bagi pemerolehan bahasa kedua. Ciri-ciri yang keempat yaitu motivasi siswa tidak sekuat saat mereka mempelajari bahasa pertamanya. Misalkan seperti motifnya karena mereka mempelajari bahasa tersebut karena ingin mendapatkan nilai yang bagus saat ujian. Ciri-ciri yang kelima yaitu waktu belajar bahasa kedua ini terbatas. Ciri-ciri keenam itu siswa tidak punya banyak waktu untuk mempraktikkan bahasa kedua mereka. Ciri-ciri ketujuh yaitu proses pembelajaran bahasa kedua memerlukan waktu yang sangat lama. Ciri-ciri selanjutnya atau kedelapan yaitu disediakan alat bantu belajar pada saat pembelajaran bahasa kedua ini, seperti contohnya media pembelajaran berupa flashcard, PPT, video, lagu, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri yang terakhir yaitu ada yang mengorganisasikan seperti guru atau sekolah. Mekanisme pemerolehan bahasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pemerolehan bahasa. Mekanisme pemerolehan bahasa dapat diartikan sebagai teknik atau proses dalam pemerolehan bahasa. Yang pertama ada mekanisme imitasi. Mekanisme imitasi ini adalah mekanisme yang terjadi pada saat anak menirukan pola bahasa atau kosakata dari orang yang terdekatnya seperti ibunya, ayahnya, atau pengasuhnya, atau dari tetangga-tetangganya. Yang kedua ada mekanisme pengkondisian.
Nah, dalam mekanisme pengkondisian ini biasanya kosakata awal bagi anak itu adalah kata benda. Karena anak itu terkadang mereka lebih menangkap jika diajari kata benda daripada kata kerja. Misalkan seperti kata baju, mereka akan paham bahwa yang mereka pakai sehari-hari ini adalah baju. Jadi ketika ibunya memakaikan baju, dia tuh akan paham bahwa yang sedang dia pakai ini adalah baju. Nah, yang selanjutnya ada mekanisme kognisi sosial. Dalam mekanisme kognisi sosial ini berkaitan dengan kata semantik. Nah, kata semantik adalah sebuah studi di bidang makna dalam kata seperti frasa atau lain sebagainya. Kata semantik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita atau yang sering diketahui oleh anak adalah kata dada. Nah, seorang anak kan pasti mereka itu memahami apa makna dari kata dada itu. Seperti contohnya kata dada itu diucapkan saat mereka hendak bepergian. Mereka kan paham maknanya dari kata dada itu. Atau contoh lain seperti misalkan kata berbau. Nah, seorang anak kan akan paham bahwa kata berbau memiliki makna memiliki bau. Nah, dalam mekanisme kognisi sosial ini tetap saja melibatkan mekanisme imitasi karena anak akan memperoleh kata-kata semantik itu dari imitasi atau menirukan orang-orang yang ada di dekatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.